Empat dewa perang dari Kekaisaran Nether dan Sekte Nether masing-masing berperang melawan empat boneka dewa perang. Serangan mereka sangat sederhana, tidak ada gerakan mencolok yang rumit. Setiap pukulan dan setiap serangan telapak tangan sangat langsung, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Setiap pukulan dan telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seorang kaisar puncak akan hancur dengan setiap gerakan. Keempat boneka dewa bela diri itu mengenakan baju besi berwarna merah darah dan masing-masing memegang tombak. Mereka seperti jenderal yang tak terkalahkan, tombak mereka menembus udara dengan niat membunuh yang tak tertandingi. 8 orang di kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia saling berpandangan, mata mereka berbinar. Dulu, mustahil bagi mereka untuk bersatu. Namun, kini, mereka hanya bisa bersatu. Keduanya bergerak dan menerkam ke arah boneka yang sedang bertarung dengan Long Yan. Mereka bertiga bergabung dan menyerang boneka itu dengan kemampuan mereka masing-masing. Naga leluhur, leluhur dewa non-manusia, terluka dan tidak berada pada puncaknya, tetapi mereka berdua bersama-sama masih setara dengan dewa bela diri. Ketiganya bergabung dan segera menekan pihak lain. Tak seorang pun berani mendekati medan perang dewa. Pertarungan antara Lu Ming dan boneka lainnya juga telah pecah. Namun, itu jauh dari medan perang para dewa bela diri. Boneka-boneka ini juga memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan. Ada banyak ahli, kaisar surgawi puncak, dan bahkan setengah langkah ke alam dewa bela diri. Akan tetapi jumlahnya sedikit, hanya sekitar terlalu. Jumlah Lu Ming dan yang lainnya bahkan lebih besar. Mereka berasal dari alam surga, suku dewa jahat, Sekte Mata Air Kuning, dan Kekaisaran Mata Air Kuning. Keempat sisi yang dijumlahkan memiliki lebih banyak boneka. Ledakan, ledakan. Lu Ming mengendalikan 9 kuali 9 naga ilahi dan bergabung dengan Xie Nianxing untuk melawan boneka di puncak alam Kaisar Surgawi. Boneka jenis ini dibentuk oleh susunan besar, tetapi seluruh tubuhnya tampak terbuat dari logam yang sangat keras. Tidak dapat dihancurkan, dan setiap gerakan yang dilakukannya sangat kuat. Ia bertabrakan dengan kuali 9 naga ilahi, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Tubuh Xie Nianxing dikelilingi oleh cahaya hitam, yang mengembun menjadi pedang lotus. Pedang itu sangat tajam dan menyerang dari samping, meninggalkan bekas pedang di tubuh boneka itu. Meskipun boneka itu kuat, mereka berdua yang bekerja sama masih dapat menekannya. Misalnya, King Chang dan kumbang tanduk panjang Titan hampir semuanya bergabung. Mereka berada di posisi yang lebih unggul. Tentu saja, ini hanya mungkin karena mereka telah bergabung. Kalau tidak, tidak ada satu atau dua dari mereka yang akan cocok dengan boneka-boneka ini. Degup, degup. Tidak lama kemudian, boneka itu diledakkan, berubah menjadi energi dan menghilang. Boneka yang sedang dilawan Lu Ming dipenggal oleh Xie Nianxing. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan menghancurkan boneka itu hingga berkeping-keping. King Chang, kumbang tanduk panjang Titan, dan suku dewa jahat semuanya telah meraih kemenangan. Satu demi satu boneka dihancurkan. Sesaat kemudian, lebih dari 2 boneka hancur dan tempat kejadian dibersihkan. Sekarang, hanya tersisa 4 golem dewa perang. Pada saat ini, naga leluhur, leluhur dewa non-manusia, dan Long Yan telah memperoleh keuntungan mutlak. Boneka dewa bela diri berada dalam situasi yang genting, dan tubuhnya ditutupi retakan. Kekuatan ilahi. Dandan berdiri di sana dan mendesah karena iri. Kekuatan Sen. Tatapan Lu Ming beralih ke Dandan. Kekuatan yang dikendalikan oleh dewa bela diri adalah kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Hukum, Dao Agung, dan Dao Surgawi bagaikan tahu di hadapan kekuatan ilahi. Kata Dandan sambil merasa makin iri. Belum lagi dia, Kaisar Surga puncak mana yang tidak akan iri. Lu Ming dapat mengatakan bahwa kekuatan yang digunakan oleh naga leluhur, leluhur dewa suku asing, dan dewa bela diri Netherworld tidak ada hubungannya dengan hukum atau Dao Surgawi. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dan tidak dapat dihancurkan. Kekuatan ini menyelimuti seluruh tubuh mereka, membuat serangan mereka tidak dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, kekuatan pertahanan mereka juga sangat tinggi. Kekuatan semacam ini mirip dengan kekuatan Little King, tetapi kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat dari Little King. Lu Ming berpikir dalam hati. Kerumunan orang menyaksikan dari jauh.
Mereka tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam pertempuran antara para dewa bela diri. Wah, pada saat ini, salah satu lengan boneka itu hancur, dan auranya mulai melemah. Zulong, leluhur dewa non-manusia, dan roh Long Yan bangkit, dan segala macam serangan tercurah seperti badai. Degup, degup, saat mereka menyerang, tubuh boneka itu terus meledak. Dengan ledakan keras, boneka itu meledak dan berubah menjadi gelombang energi yang menghilang. Saat boneka itu dihancurkan, hasilnya sudah diputuskan. Ketiganya bergabung untuk menyerang boneka dewa bela diri lainnya. Bersama boneka lainnya, mereka berempat melawan satu. Kali ini, tidak butuh waktu lama bagi boneka itu untuk dihancurkan. Begitu saja, mereka menyerang satu persatu boneka dewa bela diri dan menghancurkannya satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, boneka dewa bela diri yang tersisa semuanya hancur. Berdengung, berdengung. Begitu semua boneka dewa bela diri dihancurkan, naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia kembali ke kekuatan masing-masing dan saling berjaga. Baiklah, kamu boleh menyeberangi jembatan itu. Kami dari dunia Yellow Springs tidak bisa menyeberang. Ucap Long Yan sambil mundur ke samping bersama orang-orang dari Kekaisaran Musim Semi Kuning. Orang-orang dari Sekte Mata Air Kuning juga mundur ke samping. Naga leluhur, mari kita bertarung setelah melewati jembatan. Leluhur dewa non-manusia memandang naga leluhur. Sesuai dengan apa yang aku inginkan, kata naga leluhur. Pada saat berikutnya, kedua belah pihak bergerak, bergegas menuju jembatan batu. Jembatan batu itu sangat lebar, dan orang-orang dari kedua sisi masing-masing memihak satu sama lain. Mereka saling memandang saat mereka menyerbu ke sisi lain jembatan batu itu. Jembatan batu ini sangat panjang. Panjangnya ribuan mil, yang menunjukkan betapa lebarnya jurang itu. Namun, bagi mereka, jarak beberapa ribu mil dapat ditempuh dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, mereka telah menyeberangi jembatan batu. Di seberang jembatan batu itu terdapat daerah perbukitan yang membentang sejauh mata memandang. Membunuh. Naga leluhur meraung dan menerkam ke arah leluhur dewa non-manusia. Bertarung. Semangat juang leluhur dewa non-manusia membumbung tinggi saat ia bertarung melawan naga leluhur. Membunuh. Membunuh. Ras dewa jahat dan makhluk hidup di alam surga juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya pelangi dan saling bertabrakan. Ledakan. Ledakan. Seluruh wilayah itu mendidih. Ruang itu terkoyak dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Mengaum, King Chang berubah menjadi singa emas berkepala 9. 9 kepala itu meraung dan menerkam Siang Duo Lei. Kumbang tanduk panjang Titan juga berubah menjadi bentuk aslinya. Tanduknya seperti pedang perang saat bertarung melawan Kaisar Surgawi tertinggi dari suku Dewa Jahat. Selain itu, 9 ulat sutra iblis nyawa dan yang lainnya juga ikut bertarung melawan para ahli dari pihak lain. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan mengayunkannya terus-menerus, meledakkan Raja Surgawi bintang 6 dari suku Dewa Jahat. Lu Ming, mati. Sosok itu tiba-tiba menyerbu ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah anggota keluarga kerajaan dari suku Dewa Jahat. Rambutnya yang ungu seperti air terjun, dan dia memiliki aura yang mendominasi. Dia memberi Lu Ming rasa tekanan yang sangat kuat. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan melemparkannya ke arah pria itu. Ledakan. Lelaki itu menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan kuali 9 naga ilahi. Asyik. Kuali 9 naga ilahi bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terpaksa mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Ini, dia adalah seorang ahli yang tak terkalahkan yang setengah langkah memasuki alam dewa bela diri. Lu Ming terkejut. Keberadaan yang setengah langkah ke alam dewa bela diri dikenal sebagai dewa setengah dan kekuatan yang tak terkalahkan. Selama dewa bela diri tidak muncul, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Orang-orang seperti itu sangat langka. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Kaisar Kekacauan Purba, pemimpin Sekte Hunyuan, dan kaisar yang tidak pernah mati semuanya adalah orang-orang seperti itu. Tidak akan ada terlalu banyak di seluruh alam surga atau alam dewa jahat. Awalnya, Lu Ming mengira kali ini, orang-orang dengan level seperti itu tidak akan memasuki Gunung Netherworld.
Sebaliknya, mereka akan tetap berada di luar untuk berjaga-jaga terhadap musuh. Dia tidak menyangka bahwa suku Dewa Jahat akan membawa orang-orang dengan level seperti itu masuk. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melancarkan serangan dan ingin membunuh Lu Ming. Membunuh. Niat membunuh anggota suku Dewa Jahat itu dingin, dan auranya sedalam lautan. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming, mengirimkan beberapa jejak telapak tangan yang mengerikan. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan kekuatan kuali 9 naga ilahi secara ekstrim. Wus, wus. Xie Nianxing juga telah tiba. Pedang teratai hitam yang tak berujung berkumpul menjadi 3 sinar dan menebas ke arah Dewa Jahat setengah dewa. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dan ledakan dahsyat terjadi di daerah tersebut. Kuali 9 naga ilahi bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya terlempar keluar dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Untungnya, kekuatan hidupnya sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terluka lebih parah. Xie Nianxing sedikit lebih baik dari Lu Ming, tetapi dia juga terus mundur, wajahnya pucat. Bahkan ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka tetap tidak sebanding satu sama lain. Para dewa terlalu kuat, mereka dikenal tak terkalahkan, dan itu bukan hanya untuk pamer. Bahkan dua kaisar surgawi puncak pun tidak akan sebanding dengan makhluk setengah dewa. Apa? Sang dewa setengah dari ras Dewa Jahat menatap Xie Nianxing dengan kaget. Dia tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik muda di alam surga selain Lu Ming. Karakter seperti itu belum pernah muncul dalam suku Dewa Jahat sejak zaman dahulu. Membunuh. Semakin berbakat dia, semakin dia harus dibunuh. Dewa setengah dewa dari ras Dewa Jahat itu rambutnya yang ungu berkibar tertiup angin. Auranya berada di puncaknya saat dia melotot ke arah Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Dibandingkan dengan Xie Nianxing, dia lebih ingin membunuh Lu Ming. Ini karena leluhur dewa ras non-manusia telah memerintahkan agar Lu Ming harus disingkirkan jika ada kesempatan. Pedang tempur berwarna ungu terbentuk di tangannya. Pedang Qi melesat ke langit dan sangat menakutkan. Sebagai seorang setengah dewa, kau benar-benar tidak tahu malu untuk berhadapan dengan seorang junior. Lawanmu adalah aku. Mati. Sebuah suara dingin terdengar, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dewa setengah dari ras Dewa Jahat seperti naga guntur. Setiap sambaran petir memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Bahkan dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Ekspresi dewa setengah dewa jahat itu pun berubah. Ia memutar pedang ungunya dan menebas satu demi satu cahaya pedang yang mengejutkan, berbenturan dengan petir dan mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Pada akhirnya, ki pedang dan petir pun menghilang. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Salah satunya adalah manusia, mengenakan baju besi petir dengan kilatan petir menari-nari di atasnya. Orang ini tinggi dan ramping. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Pada kenyataannya, dia mungkin telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tian Lei, ternyata kamu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini, katanya. Mata dewa setengah manusia dari ras Dewa Jahat itu berubah dingin. Petir surgawi, mungkinkah itu Kaisar Guntur surgawi? Lu Ming sedikit terkejut. Dia telah tinggal di alam surga selama bertahun-tahun, jadi dia kurang lebih telah mendengar tentang beberapa pakar top. Kaisar tertinggi Sky Thunder juga dikenal sebagai kaisar tertinggi. Tidak diragukan lagi, dia adalah eksistensi yang setara dengan kaisar tertinggi Chaos dan kaisar tertinggi yang abadi. Seorang dewa setengah dewa dan ahli yang tak tertandingi. Lebih jauh lagi, dia memiliki identitas lain, yaitu sebagai murid leluhur teknik. Siapakah nenek moyang teknik? Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi yang telah menciptakan sistem kultivasi nomologis di akhir era primordial. Dia adalah sosok yang sangat berbakat dan langka yang tak tertandingi. Dan EBSP, orang seperti itu sungguh luar biasa. Dengan kekuatannya sendiri, ia telah menciptakan sistem hukum dan membuatnya begitu kuat hingga melampaui banyak sistem kultivasi kuno. Namun, leluhur teknik itu tiba-tiba menghilang di akhir zaman yang tak terlupakan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, ketika suku Dewa Jahat menyerbu alam surga pada zaman kuno, nenek moyang teknik tidak muncul.
Kaisar Guntur Surgawi adalah salah satu leluhur murid teknik, dan latar belakangnya tidak bisa diremehkan. Jika kamu bisa masuk, aku juga bisa masuk. Kita sudah lama tidak bertarung, jadi mari kita bertarung lagi hari ini. Kaisar petir surgawi sangat kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti petir, dan ia berubah menjadi sambaran petir yang menyerang dewa setengah dewa dari ras dewa jahat. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu, Lu Ming dan Xie Nianxing menyerang ras dewa jahat lainnya. Di tengah pertempuran, Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa area itu tertutup kabut. Kabut terus-menerus naik dari tanah. Ledakan. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan melemparkannya ke arah salah satu anggota suku dewa jahat. Ia hendak mengenai pihak lain, tetapi entah mengapa, tiba-tiba ia meleset. Sosok pihak lain menghilang dalam sekejap. Pihak lain tidak punya waktu untuk mundur. Seolah-olah ruang di antara mereka tiba-tiba terpisah. Dia bukan satu-satunya. Orang lain di tempat kejadian juga menyadari kejanggalan itu karena mereka sudah memperhitungkan jarak saat mereka menyerang. Namun, ketika mereka menyerang, mereka menyadari bahwa jarak antara mereka dan musuh telah meningkat dalam sekejap. Pada saat ini, kabut semakin tebal dan menghalangi pandangannya. Garis pandang mereka terus-menerus memendek. Semua orang berhenti dan tidak bergerak. Mereka melihat sekeliling dengan heran. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang berada jauh darinya sepenuhnya diselimuti kabut. Dia sama sekali tidak dapat melihat sosok mereka. Mengumpulkan, Zulong berteriak dan memanggil penduduk alam surga untuk berkumpul. Leluhur dewa non-manusia juga memanggil. Wus! Kedua belah pihak menyerang naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia. Namun, saat mereka bergegas keluar, mereka menyadari bahwa naga leluhur atau leluhur dewa semakin menjauh dari mereka. Kemudian, mereka menghilang di depan mata mereka. Senior, Lu Ming bergegas mendekat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Leluhur naga telah menghilang. Lu Ming menoleh dan menyadari bahwa semakin banyak orang yang menghilang. Long Chen, Huang Ling, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya telah menghilang dari pandangan Lu Ming. Adapun Xie Nianxing, dialah yang paling dekat dengan Lu Ming. Pada saat ini, sosoknya juga mulai memudar. King kecil, Lu Ming, keduanya saling menyerang, tetapi aneh sekali. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain. Dulu, mereka bisa mencapai satu sama lain dalam satu langkah. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka menyadari bahwa sosok mereka semakin lama semakin samar. Akhirnya, mereka benar-benar menghilang dari pandangan. King kecil, Lu Ming berteriak dan bergegas ke tempat Xie Nianxing berdiri. Namun, dia tidak menemukan apapun dan tidak mendengar jawaban apapun. Semua orang menghilang begitu saja. Selain kabut tebal, hanya Lu Ming yang tersisa di dunia. Harusnya ada barisan besar di sini yang memisahkan semua orang. Lu Ming merenung. Ini seharusnya menjadi kemungkinan yang paling mungkin. Melihat sekelilingnya, yang dapat dilihatnya hanyalah kabut putih, dan jarak pandangnya sedikitnya 2 meter. 2 meter jauhnya, semuanya tampak linglung. Tidak ada yang terlihat. Pada saat yang sama, dunia benar-benar sunyi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Lu Ming memusatkan perhatiannya dan memperhatikan sekelilingnya. Dia tidak berani ceroboh. Tidak seorang pun tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Lu Ming menunggu sebentar, tetapi menyadari bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Selain kabut tebal dan kekosongan, tidak ada yang aneh. Setelah beberapa saat, Lu Ming memutuskan untuk bertindak. Dia tidak bisa hanya menunggu di sini. Berdasarkan indranya, Lu Ming mengidentifikasi arah jurang dan berjalan ke arah yang berlawanan. Kecepatan Lu Ming tidaklah cepat. Ia mempertahankan kecepatan yang konstan saat ia maju. Di depannya ada daerah perbukitan. Lu Ming telah berjalan selama lebih dari 10 hari. Dia tidak tahu seberapa jauh yang telah dia tempuh. Selama kurun waktu tersebut, tidak terjadi kelainan apapun, tidak ada yang menyerangnya, dan ia tidak menghadapi bahaya apapun. Hualala, pada saat ini, suara aliran air datang dari depan. Lu Ming sangat bersemangat. Selama lebih dari 10 hari, mereka harus bergerak maju dalam kabut yang sunyi dengan jarak pandang kurang dari 2 meter. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah gila. Namun, para kultivator bertekad.
12 hari bukanlah apa-apa, tetapi itu juga bukan waktu yang baik. Lu Ming sangat gembira mendengar suara itu. Lu Ming melangkah maju. Sesaat kemudian, ada cahaya di depannya. Penglihatan Lu Ming tiba-tiba melebar. Tak ada kabut di depannya. Yang dilihatnya hanyalah lautan, lautan tak berbatas. Lu Ming sekarang berada di pantai. Air laut ini. Mata Lu Ming menyipit saat melihat air laut. Hal ini karena air laut di sini berwarna kuning. Itu jelas merupakan air dari mata air kuning. Begitu banyak mata air kuning. Mungkinkah semua mata air kuning mengalir di sini? Petik 2. Lu Ming sangat terkejut. Berdiri di pantai dan melihat keluar, seseorang dapat melihat pulau-pulau di lautan. Beberapa pulau sangat dekat dengan Lu Ming dan tampak seperti titik-titik hitam kecil. Hah! Kemudian, Lu Ming melihat sebuah perahu kecil di pantai. Perahu kecil itu tampak seperti terbuat dari kayu, namun baik-baik saja saat mengapung di air mata air kuning. Tanah terkutuk ini disebut Pulau Netherworld. Mungkinkah itu sebuah pulau kecil di lautan ini, dan aku harus naik perahu kecil ini untuk mencapainya? Lu Ming merenung. Saat berikutnya, senjata Tirk muncul di tangan Lu Ming dan dia melemparkannya. Suara mendesing. Kekuatan Lu Ming begitu besar sehingga senjata kaisar melesat keluar bagaikan sambaran petir. Namun, ketika senjata tingkat kaisar terbang ke laut mata air kuning, tampaknya ia menghadapi perlawanan yang kuat dan melambat. Pada saat yang sama, tampaknya ada gaya tarik di laut mata air kuning, dan senjata tingkat kaisar jatuh ke laut dan menghilang. Lu Ming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Memang, terbang tidak memungkinkan. Dia hanya bisa naik perahu kecil ini. Namun, Lu Ming tidak langsung naik ke kapal dan pergi ke laut. Sebaliknya, ia mencari di sekitar area tersebut, berharap dapat menemukan yang lainnya. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Saya rasa pengalaman semua orang sama dengan saya. Mereka semua harus melihat perahu kecil dan membawanya ke laut. Saya yakin kita akan bertemu lagi saat kita mencapai Pulau Springs yang berwarna kuning. Lu Ming merenung dan kemudian melompat ke perahu kecil tanpa ragu-ragu. Dengan semburan energi, perahu kecil itu berlayar bagaikan anak panah. Ayo pergi ke pulau terdekat dulu. Lu Ming menuju ke pulau terdekat. Kelihatannya tidak terlalu jauh dari pulau itu, tetapi ketika mereka bergegas mendekat, mereka sadar bahwa sebenarnya pulau itu sangat jauh. Masalahnya adalah air di sini semuanya adalah air dunia bawah. Dia tidak dapat mempercepat laju perahu, jadi butuh waktu lebih dari 1 jam untuk berlayar dalam jarak yang dekat. Lu Ming tidak menyadari bahwa tidak jauh darinya, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari laut. Tubuh bagian atas figur ini adalah manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya adalah ular. Ini adalah naga, namun, dia benar-benar bisa bertahan hidup di air dunia bawah. Jika Lu Ming dan yang lainnya melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Hehehe, apakah malapetaka yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu lagi? Sudah lama sekali sejak itu. Saya sudah melatih otot dan tulang saya. Saya harap saya tidak akan kecewa. Sang naga mencibir sebelum menyelam ke laut dan menghilang. Lu Ming terus mengarahkan perahu ke depan. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia merasakan adanya bahaya. Tanpa berpikir panjang, Lu Ming berbalik dan melayangkan pukulan ke belakangnya. Sebuah kekuatan tinju yang mengerikan menembus kehampaan dan meledak. Suara mendesing. Sosok itu melesat keluar dari laut di belakangnya. Sosok itu adalah manusia ular, dan seluruh tubuhnya bersinar. Ia memadatkan tombak panjang dan menusukkannya ke Lu Ming. Tombak itu terkena kekuatan tinju Lu Ming dan meledak dengan keras. Kekuatan dahsyat itu membawa Lu Ming dan perahu kecil itu dan mundur dengan cepat. Manusia ular, itu benar-benar keluar dari mata air kuning. Lu Ming terkejut. Nak, reaksimu tidak buruk. Manusia ular itu mencibir, mata sipitnya penuh dengan kegembiraan. Siapa kamu? Lu Ming bertanya. Jika kau ingin tahu, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kata manusia ular itu dengan dingin. Baguslah kalau begitu aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Lu Ming berkata, dengan sebuah pikiran, kuali 9 naga ilahi muncul. Namun, begitu kuali 9 naga ilahi muncul, tampaknya ditekan oleh kekuatan yang kuat dan menyusut dengan cepat. Kemudian, berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke ruang di antara alisnya, menghilang.
Ini, Lu Ming sedikit tertegun. Hahaha, kamu masih ingin menggunakan harta karun untuk melawanku. Biar ku beritahu, di tempat ini, kamu tidak bisa menggunakan harta karun apapun. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Manusia ular itu tertawa. Aku masih bisa mengalahkanmu tanpa harta apapun. Lu Ming mengendalikan perahu kecil itu dan menyerang manusia ular bibrida itu. Pada saat yang sama, cahaya ungu emas terpancar dari tubuh Lu Ming. Lu Ming menggunakan cara mendominasi dan memadatkan tombak ungu emas. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kekuatan fisiknya. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya begitu ia menyerang. Ia mengayunkan tombaknya dan tombak ungu emas itu membesar dengan cepat, menyapu ke arah naga. Ini adalah jalan menuju hegemon. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, manusia ular bibrida itu benar-benar tercengang. Dia menatap Lu Ming dengan mata terbuka lebar. Dia memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya dan benar-benar lupa untuk membela diri. Ledakan, tombak Lu Ming mengenai tubuh manusia ular itu. Tubuh manusia ular itu meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Itu bukan badan utama, tapi proyeksi. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Pada saat yang sama, dia penasaran dan terkejut. Ini karena manusia ular baru saja menyebutkan Dao dominasi. Manusia ular benar-benar tahu tentang Dao dominasi. Lu Ming bahkan lebih bingung. Saat itu, naga leluhur juga mengatakan bahwa ini adalah kekuatan seorang penguasa. Sekarang, manusia ular ini juga mengatakan bahwa ini adalah jalan seorang penguasa. Yang terpenting, nama kekuatan ini diberikan oleh Lu Ming sendiri. Ini karena kekuatan ini memiliki aura yang mendominasi. Tampaknya ada orang lain di dunia yang dapat mengendalikan kekuatan ini, dan mereka juga disebut demikian. Ada sebuah patung di sini di tanah terkutuk, dan patung itu dipenuhi dengan kehendak kedaulatan. Namun, naga ini mengenali Dao kedaulatanku hanya dengan sekali pandang, dan sangat terkejut. Apa hubungan antara semua ini? Lu Ming terus berpikir dan banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat memahaminya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Lu Ming terus mengemudikan perahu dan menuju ke pulau terdekat. Pada saat ini, di pulau yang dituju Lu Ming, ada seekor manusia ular bibrida yang sedang berteriak dan tertawa kegirangan. Hahaha, jalan dominator, itu sebenarnya jalan dominator. Saya pikir akan sangat beruntung jika ada seseorang yang memiliki harapan untuk memahami jalan dominator kali ini, tetapi seseorang yang telah memahami jalan dominator telah datang. Hahaha, aku tidak menyangka ini, aku tidak menyangka ini. Mungkinkah surga tidak menginginkan kita mati? Tidak. Aku harus memberitahu yang lain tentang ini. Bibrida manusia ular itu menari dengan penuh semangat. Itu adalah bibrida manusia ular yang telah menyerang Lu Ming sebelumnya. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, tubuh manusia ular itu mulai bersinar. Kemudian, manusia ular lain muncul dan bergegas keluar. Ia terjun ke lautan musim semi berwarna kuning dan menghilang. Tidak lama kemudian, proyeksi manusia ular muncul di pulau lain dan bertemu dengan makhluk hidup lainnya. Mengapa kamu memanggil kami terburu-buru? Yang satu diselimuti api dan tampaknya terbuat dari magma. Penemuan besar, penemuan besar. Bencana yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu lagi. Makhluk hidup dari luar telah datang lagi. Sang naga berteriak, omong kosong, apakah kamu pikir kami tidak tahu? Banyak orang telah berangkat untuk mengikuti ujian, dan beberapa bahkan telah mendarat di beberapa pulau. Makhluk seperti magma itu berkata dengan nada meremehkan. Aku tidak sedang membicarakan itu. Tahukah kau bahwa aku baru saja menemukan seorang manusia dari suku asing yang telah menguasai jalan dominasi. Jalan dominasi, hahaha. Manusia ular itu tertawa gembira. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Makhluk hidup lainnya menatap manusia ular itu dengan kaget, dan napas mereka mulai menjadi berat. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang, seseorang telah menguasai Dao seorang penguasa. Makhluk humanoid dengan sepasang sayap transparan membuka mulutnya dan lidahnya keluh, tampak sangat bersemangat. Ya, itu benar sekali. Tidak ada kesalahan. Sang naga mengangguk. Hahaha, bagus, hebat. Kami punya harapan. Hahaha. Setelah itu, beberapa makhluk hidup mulai tertawa gila-gilaan, seolah-olah mereka sudah gila.
Tidak, aku harus melaporkannya kepada Tuan. Tunggu aku akan melaporkannya kepada Tuan dan biarkan dia yang mengambil keputusan. Makhluk humanoid dengan sayap transparan itu berkata. Pergi, cepat pergi. Yang lainnya mendesak. Kemudian, makhluk humanoid bersayap itu terbang ke langit dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Yang lain menunggu dengan sabar. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum makhluk berbentuk manusia dengan sayap transparan itu kembali. Bagaimana? Apa yang Darren katakan? Yang lainnya segera bertanya. Guru berkata untuk menyesuaikan metode penilaian untuk orang tersebut. Metode penilaian spesifiknya seperti ini. Makhluk bersayap transparan itu menjelaskan metode pengujiannya. Sesulit itukah? Yang lainnya saling menatap. Yang mulia berkata bahwa ini tidak sulit. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini, maka tidak ada harapan bagi kita. Jika dia lulus, maka ada kesempatan untuk membantu kita menyelesaikan tugas itu. Kata makhluk bersayap, bagaimana jika dia tidak lulus? Yang lainnya bertanya, kalau begitu, bunuh mereka. Mata makhluk bersayap itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Ini, baiklah. Yang lainnya menghela napas dan pergi satu demi satu, mulai menyiapkan diri. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa ada beberapa kesulitan yang menunggunya di depan. Dia mengemudikan perahu kecil itu dan terus bergerak maju. Akhirnya, beberapa jam kemudian, dia tiba di pulau terdekat. Pulau itu tidak besar, tetapi subur dan ditumbuhi beberapa tumbuhan. Lu Ming melompat ke pulau itu. Ketika Lu Ming melompat ke pulau itu, perahu kecil itu hancur berkeping-keping dan lenyap. Lu Ming sedikit mengernyit. Sepertinya dia hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa mundur. Tanpa banyak berpikir, Lu Ming berjalan menuju kedalaman pulau. Suara mendesing. Lu Ming belum pergi jauh ketika tiba-tiba dia mendengar suara keras di belakangnya. Cahaya tajam diarahkan ke punggung Lu Ming. Tanpa berpikir panjang, tombak ungu emas muncul di tangan Lu Ming. Dia mengayunkannya dan memblokir serangan di belakangnya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan sosok Lu Ming sedikit terdorong ke belakang. Pada saat yang sama, dia melihat sosok yang terdorong ke belakang. Kamu lagi. Mata Lu Ming menyipit. Itu adalah gabungan manusia dan ular lagi. Namun kali ini, Lu Ming tahu bahwa pihak lain telah datang sendiri. Nah, itu hanya proyeksiku. Manusia ular itu mencibir. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu tentang dao dominasiku? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Jika kau ingin tahu, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Si manusia ular itu mencibir. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyerang Lu Ming lagi. Suara mendesing. Tombak panjang di tangan naga itu secepat kilat, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya, tubuh fisiknya, dan dao dominasinya. Tombak panjangnya bergetar saat ia menyerang manusia ular itu. Keduanya saling bertukar lusinan gerakan dalam sekejap, dan sulit menentukan pemenangnya. Kekuatannya hampir sama dengan kekuatanku. Hati Lu Ming tergerak. Dia menyadari bahwa kekuatan naga hampir sama dengannya. Itu tidak mungkin merupakan suatu kebetulan, kecuali pihak lain secara sengaja menekan kekuatannya ke tingkat yang sama dengannya. Asyik. Tiba-tiba, serangan manusia ular itu berubah. Tombak panjang itu berubah menjadi ratusan hantu dan menusuk ke arah Lu Ming. Sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia sangat fokus dan sosoknya terus mundur. Yang bisa dia lihat hanyalah bayangan ilusi tombak panjang. Tiba-tiba, Lu Ming bergerak. Dia hanya menusukkan tombaknya. Tombak ini tidak menusuk bayangan tombak manapun, tetapi ke kekosongan. Wah! Ketika Lu Ming menusuk kekosongan, terdengar suara ledakan keras. Sebuah tombak panjang tiba-tiba muncul di kekosongan, sementara tombak ilusi lainnya menghilang tanpa jejak. Nah, kesadaran bertarungmu tidak buruk. Namun, ini masih jauh dari cukup. Sekali lagi. Mata naga itu sedikit berbinar, lalu dia melancarkan serangan lainnya. Sosoknya berkedip dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini, serangannya bahkan lebih aneh, lebih rumit, dan lebih tidak terduga. Untuk sesaat, Lu Ming terpaksa mundur. Kekuatan lawannya mirip dengan Lu Ming, tetapi metode serangannya lebih misterius daripada Lu Ming. Dia seringkali bisa mengejutkan Lu Ming. Aku akan kalah hanya karena kita punya kekuatan yang sama. Tidak akan.
Lu Ming meraung dalam hatinya. Ia menjadi semakin fokus dan memasuki mode misterius. Seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Wus, wus. Tombak panjang Lu Ming terus-menerus menusuk. Setiap tombak mampu menangkis serangan lawan. Degup, degup. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah bertukar lebih dari 100 gerakan dengan pihak lain. Lu Ming telah sepenuhnya beradaptasi dengan metode serangan pihak lain.